Setiap manusia itu memiliki desire gitu ya, memiliki keinginan, memiliki mimpi dan eee, mimpi itu mau tidak mau harus kita raih dan harus kita capai. Apapun kesulitannya, harus kamu lalui dengan cara-cara yang baik. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang cara mendapatkan desire atau cara meraih keinginan atau mimpi kita itu dengan cara-cara yang baik gitu ya. Ini udah 2 minggu saya tidak upload podcast, dan di dalam 2 minggu itu sebenarnya sih bukan 2 minggu ya, mungkin 2 bulan terakhir hidup saya ini agak kemana-mana dan membuat saya lumayan cukup stres, lumayan membuat saya cukup bingung gitu ya, apa sebenarnya yang saya inginkan. Dan di dalam waktu 2 bulan ini saya sudah berganti pekerjaan 2 kali gitu ya. Yang pertama yang pernah saya ceritain kemarin, yang kedua saya pindah ke hotel, yang ketiga kemarin saya baru pindah lagi tanggal 17 tepatnya ke satu restoran lagi menjadi manajer gitu ya. Nah, saya berpindah kerja itu kan saya pernah cerita bahwa ada sesuatu keinginan yang saya ingin capai gitu ya. Kayak berlari lebih, membaca lebih, maksudnya mempunyai waktu untuk membaca yang lebih, untuk berlari yang lebih jauh gitu ya, dan untuk berolahraga yang lebih disiplin gitu ya. Nah, tetapi dalam 2 bulan ini malah saya mendapatkan hal yang sebaliknya gitu ya. Hal yang sebaliknya itu maksudnya gimana? Saya mendapatkan pekerjaan yang malah tidak mendukung saya untuk melakukan semua kegiatan yang saya inginkan gitu ya. Salah satunya ya membaca, berolahraga, sama membuat konten gitu. Makanya 2 minggu saya tidak mengupload apapun, baik itu di YouTube ataupun di podcast ini gitu ya, di Spotify. Kemarin tuh saya sempat bingung gitu ya, apakah ini yang saya inginkan gitu ya, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan posisi. Kemarin saya sudah mendapatkan posisi yang sudah lama saya inginkan gitu ya. Tetapi karena saya mengingat bahwa hidup saya itu restart ketika saya mengenal Stoik, maka yang saya inginkan itu adalah sebenarnya bukan posisi dan bukan uang lagi sebenarnya gitu ya. Tetapi yang saya inginkan itu adalah waktu untuk apa? Untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan, yaitu berlari, membaca, dan memiliki waktu yang cukup untuk bersama atau dihabiskan bersama si cinta gitu ya. Nah, ketika 2 minggu terakhir ini saya kan pindah kerja gitu ya. Pindah kerja tetapi hidup saya kok malah makin nggak ini gitu, nggak karuan gitu, pikiran saya kemana-mana ya. Pekerjaan pun terasa berat karena saya mengingat ini bukan pekerjaan yang saya inginkan gitu ya. Pekerjaan yang saya inginkan itu bukan yang menghabiskan waktu hampir 13 jam kemarin men. Hampir 13 jam saya tidak punya waktu, tidak dikasih waktu untuk istirahat gitu ya. Meskipun saya seorang manajer gitu. Makanya ketika saya masuk, this is not what I want gitu ya. Di sini ini bukan hal yang saya inginkan gitu. Dan saya bisa dibilang ya mungkin itu impulsif juga, atau karena mungkin dalam hati saya sudah tahu apa yang saya inginkan,
Maka pada hari itu saya bilang ke atasan saya gitu ya, ke general manajernya, saya bilang, this job is not for me. Gue bilang, I'm sorry, this job is not for me. My life been bouncing back gitu ya. Hidup saya malah jadi nggak karuan lagi gitu. Kayak saya merasa hidup saya sulit dikontrol karena ya rutinitasnya nggak jelas gitu ya. Dan apakah itu normal? Ya mungkin bagi sebagian orang normal, karena mungkin bagi sebagian orang itu yang mereka inginkan gitu ya, mendapatkan pekerjaan yang baik, posisi yang baik, uang yang baik gitu. Tetapi saya kembali lagi gitu mengingat bahwa ini bukan yang saya inginkan. Yang saya inginkan itu yang pertama itu saya keluar dari pekerjaan saya yang dulu. Itu karena saya ingin mendapatkan uang yang decent, waktu yang cukup, dan rutinitas yang bisa saya kendalikan gitu. Nah, ternyata setelah saya pindah ke hotel, shiftnya itu nggak karuan gitu ya. Ada kadang pagi, kadang siang, kadang sore gitu, dan itu bagi saya cukup sulit untuk melakukan rutinitas saya setiap hari gitu, karena shiftnya itu nggak karuan, kadang masuk malam nih, besokannya masuk pagi. Ya tentu saja saya harus mendahulukan kesehatan saya. Jadi saya mendahulukan tidur saya yang cukup, lalu saya tidak terlalu banyak olahraga, bahkan tidak melakukan olahraga sedikit pun, karena saya tidak ingin badan saya jatuh sakit gitu ya. Jadinya saya pikir kok begini ya, makanya saya pindah lagi ke tempat yang lain. Mungkin saya bisa mendapatkan waktu yang bagus dan uang yang cukup lebih baik dari yang hotel itu gitu. At least sama jumlahnya dengan pekerjaan yang pertama saya dulu itu gitu ya. Nah, saya pindah pekerjaan jadi manajer. Waktunya mungkin sama tiap hari, uangnya juga mungkin cukup ya. Tetapi waktunya itu kayak 13 jam gitu ya. 13 jam men. Kemarin aja waktu saya kerja 10 jam, 11 jam itu udah susah banget, apalagi ini 13 jam gitu ya, hampir 13 jam. Makanya saya pikir, this is not what I want gitu ya. Mungkin saya tahu bahwa saya nggak akan menyerah pada kondisinya. Pekerjaannya sulit, tetapi ketika kamu menginginkan pekerjaan itu akan terasa mudah. Tetapi karena saya tidak menginginkan hal itu, maka saya merasa sulit dan merasa merasa banyak pikiran aja gitu. Karena bukan itu yang saya inginkan gitu. Yang saya inginkan ya cuman kerja, dapat duit, pulang, berlari gitu ya, lari jauh gitu ya, dan membaca buku gitu ya. Dan ya menghabiskan waktu dengan si cinta aja gitu. Dan kemarin itu nggak dapet ya, makanya 2 minggu ini saya tidak upload apa-apa karena memang saya tidak memiliki waktu, dan saya tidak berusaha untuk mencari waktu gitu, karena saya berusaha untuk beristirahat agar saya merasa tenang di pekerjaan gitu. Tetapi beristirahat yang cukup tidak membuat saya tenang, dan malah pikiran saya makin nggak karu-karuan, karena pekerjaan saya yang kemarin itu yang jadi manajer itu malah pulang masih di SMS, pulang masih ada grup chat gitu, apaan gitu. Buat saya that's not what I want gitu ya. Saya pengen di rumah tuh udah aja pulang terus bercengkrama masih cinta gitu, ngobrol apa gitu ya, sambil baca buku di kasur. Cuman kemarin tuh kayak udahlah, ini bukan yang saya inginkan. Jadi ya akhirnya saya kembali lagi ke pekerjaan saya yang paling pertama gitu ya. Karena saya sudah tahu jamnya jam segitu, jam 9 udah pulang. Meskipun masuk jam setengah 11 pagi, dapat istirahat dan libur yang cukup. Dan saya tahu bahwa uangnya pun ya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Dan cukup lah buat bayar bill dan segala macam, untuk mendapatkan untuk menjalankan keinginan saya gitu, membeli buku, untuk berlari, beli fueling gitu ya. Cukup lah, dan minggu depan akan menjadi minggu pertama saya lagi
kembali bekerja di tempat yang dulu gitu ya. Dan semua yang saya lakukan ini tentu saja saya berpikir dan saya berusaha dan saya berlatih sebisa mungkin memakai cara stoicisme gitu ya, cara seorang stoik gitu ya. Karena ya ketika kamu atau saya telah memilih bahwa stoik itu akan menjadi tuntunan hidup saya, maka ya kamu harus belajar atau harus menjalankan hidup dengan cara-cara stoik. Kamu harus berpikir dengan cara-cara stoik gitu ya. Yang pertama mungkin kemarin saya udahlah berani aja lah. Toh bukan ini yang saya inginkan gitu. Ya, ketika kamu menginginkan sesuatu ya kamu apapun kesulitannya saya bilang pasti bisa dihadapi karena kita itu adalah seorang stoik. Tetapi ketika kamu tidak menginginkannya ya buat apa gitu ya? Buat apa? Dan saya beruntungnya gitu ya di Amerika ini memiliki banyak kesempatan gitu. Buktinya dalam 2 bulan saya mendapatkan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan ke pekerjaan lain. Gitu ya. Mungkin saya beruntung dan mungkin mungkin kamu yang berada di tempat lain gitu di Indonesia yang tidak seberuntung saya yang tinggal di Amerika gitu, yang mencari kerja itu sulit, ya maka ketika kamu harus bertahan meskipun itu bukan yang kamu inginkan gitu ya pakai cara stoik yang cocok untuk hidup kamu gitu ya. Yang pertama berani, virtue, keutamaan yang penting udah berani aja dulu, stay gitu ya. Toh nggak ada pilihan lagi gitu ya. Ketika kamu tidak ada pilihan lagi, either stay or go. Tapi ketika kamu mau pergi gitu ya, mau resign atau apa, ya kamu harus pikirkan gitu bahwa are you okay with that? Atau apakah kamu itu baik-baik saja dengan keputusan itu? Apakah hidupmu akan baik-baik saja dengan keputusan itu gitu ya? Dan jangan takut gitu ketika kamu meyakin bahwa I'll be fine, saya akan baik-baik saja, ya udah ambil aja keputusannya gitu. Dan kamu harus komit dengan keputusan itu, either you stay or you go gitu ya. Dan dalam kasus saya ya udah cabut aja udah. Mungkin ini kayak karena saya itu orang yang overthinking gitu ya, yang memang dulunya overthinking, dan saya rasa sifat itu tidak akan pernah hilang dari satu orang gitu ya. Sifat jelek itu tidak akan pernah hilang dengan cara semudah itu dari seseorang gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan kebiasaan jelek itu yang pernah saya bilang gitu ya. Gimana caranya mengendalikan kebiasaan jelek itu menjadi kebiasaan bagus gitu ya. More often than not gitu ya. Kita harus melakukan kebiasaan baik lebih sering daripada kita melakukan kebiasaan buruk. Kayak gitu ya. Ya, si Cinta kemarin juga sempat marah gitu. Are you kidding me, kata dia. Dan itu satu kelemahan saya juga gitu. Saya sulit untuk menjelaskan sesuatu yang ada dalam pikiran saya gitu ya. Dan saya memutuskan ini juga ketika saya menulis jurnal, dan saya membaca jurnal ketika saya berpindah dari pekerjaan saya yang lama gitu ya. Saya pindah dari pekerjaan yang selama itu kan ingin mendapatkan uang yang decent, waktu yang cukup, tetapi ya uangnya nggak dapat, waktunya juga nggak dapat, ya buat apa gitu ya, gitu kan? Kan waktu itu ya buat bisa digunakan untuk kamu menjadi mengupgrade diri kamu gitu. Dan uang itu ya untuk sustain hidup kamu gitu. Gimana caranya hidup kamu itu sustain gitu ya? Bagaimana kamu itu bertahan hidup gitu ya? Uang itu kan untuk bertahan hidup, that's it gitu. Gak ada alasan lain. Ya zaman sekarang kamu butuh uang, iya buat apa? Buat bertahan hidup. Karena apa? Kamu harus tahu ketika kamu jadi seorang stoik, uang itu bukan sumber kebahagiaan gitu ya. Ketika kamu tidak bisa bertahan hidup karena kamu tidak punya uang, ya maka kamu harus bekerja gitu ya. Kamu harus bekerja. Dan jangan bayangkan bahwa uang itu sumber kebahagiaan gitu ya. Jadi ya ketika kamu punya keinginan ya capai aja keinginan itu gitu ya.
kalau kamu menginginkannya, ya be happy about it gitu ya. Be happy about it. Kalau kamu tidak menginginkannya, ya udah tinggalin aja gitu. Kejar apa yang kamu inginkan. Gitu ya. Tetapi jangan lupa ada 4 keutamaan yang harus kamu lakukan gitu ya. Courage gitu ya, keberanian, terus kesederhanaan atau menahan diri. Lalu yang ketiga itu adalah keadilan, dan yang keempat itu adalah kebijaksanaan. Gitu ya. Terima kasih yang telah ngedengerin gitu ya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.